Al-Bazinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Maka Imam Al-Bukhari lah tonggak membuat satu kaedah, dipelajari para ulama, dia punya manhaj metode. Hadis baru boleh diterima kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Silsilah. Imam Bukhari meninggal tahun 256, 2 abad setengah dari Nabi, tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Dari mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Dari Abdullah bin Maslamah, gurunya. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas, gurunya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad, gurunya. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj, gurunya. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung. Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarim Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Dayah. Guru-guru di Dayah sanadnya sampai ke Syekh Abdul Rahman As-Singkili. Syekh Abdul Rahman As-Singkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Kamu? Qala al-imamu YouTube. Ada sebab itu maka, oh jadi kalau gitu kami mendengar pengajian ustadz di YouTube itu tak boleh? Boleh kalau ustadznya jelas. 6 ada ustadz itu di atas dunia ini. Karena banyak juga yang di internet itu dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu nggak ada orangnya, robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri ada pasar, pas tengok tak ada, tak jelas dia. Selama ustaz-ustaznya jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'lin, perbuatan Nabi. Mana perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang, Nabi jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Aku di belakang jadi makmum. Ketika Nabi salam, kulihat, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu bukan qauli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada yang bercerita, hai sahabat, ini aku salam ya, putih pipiku kan, putih kan. Nabi perbuat saja, Nabi tak ada ngomong Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinsyak wal istinthar. Lalu kemudian Nabi membasuh mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Nabi salat mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan yuhazi mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya ada yang mengangkat sampai ke bahu. Allahu akbar. Ada yang mengangkat sampai ke telinga. Allahu akbar. Ini Nabi tidak bicara. Nabi tak ada mengatakan, "Hei orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai bahu ya. Yang enggak angkat enggak apa-apa, asalkan sholat." Enggak ada dia bilang gitu.
Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita, maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana hadis tentang Nabi duduk, bagaimana Nabi sujud, bagaimana tumakninah Nabi tenang. Itu semuanya hadis fi'li. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Yang ketiga, takriri. Takriri, Nabi diam. Diamnya Nabi pun mengandung makna. Nabi diundang di suatu majelis. Tentu di majelis ada minuman, ada makanan. Di sini kok nggak ada makanan Pak Ustadz? Nanti habis ini. Saya termasuk yang tak khusyuk ceramah kalau ada makanan, ada buah. Mata saya ini nggak buah itu aja. Bercerita tentang kurma. Ini kebetulan ada kurma di sini. Nabi sedang dijamu makan, ada sepiring daging. Ketika tangan Nabi mau mencubit daging itu, mau dimakannya, datang sahabat berkata, innahu lawabbun. Ya Rasulullah, itu daging bob. Tak jadi Nabi ambil. Bob itu bentuknya macam biawak, tapi makanannya lumut, tidak biawak. Gimana bentuknya Pak Ustadz? Buka HP, dah, buka Google, udah, tulis di Google itu huruf 2 saja, bot sama ba, bob, enter, pilih image, gambar. Dulu zaman saya di pesantren susah, bob bentuknya seperti biawak, apa ya? Sekarang mudah aja ngajar, tulis bob, nampak? Ya salah. Itu dia bob. Bob mirip macam biawak, tapi bukan biawak. Bob ini makanannya lumut, sedangkan biawak semua anak ayam pun dimakannya. Maka biawak haram, buas. Sedangkan bob, Nabi diam, Nabi tidak memakan, Nabi tidak menyuruh. Seandainya Nabi menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang beriman, makanlah bob ini. Berarti qauli. Seandainya Nabi memakannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Maka berarti hadis fi'li, perbuatan. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memakan, Nabi diam saja. Sahabat memakannya dan Nabi diam. Ini namanya takriri. Diamnya itu mengandung makna boleh makan daging bob. Di Mesir ada namanya pasar Sayyidah Aisyah. Ada di situ bob, dijual bob. Tapi saya tak pernah makan. Nengoknya aja ngeri, seram. Makan biawak. Nah, bob ini kalau dipotong maghrib, subuh baru mati. Memanjat-manjat, horor, seram. Bob namanya. Nanti kalau tahu ada orang ngasih makan bob, weh haram makan. Tapi bob, tak ada bob tempat kita. Hidupnya di gurun pasir. Contoh lain, Nabi sedang duduk-duduk, datanglah seorang sahabat. Apa kata si sahabat ini? Ya Rasulullah, kami berdua pergi musafir, sampai di tengah jalan masuk waktu sholat, lalu tidak ada air, kami pun tayamum. Selesai tayamum kami pun sholat. Selesai sholat kami lanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu kami menemukan kolam di tengah gurun, oase namanya. Nampak kami ada air. Akhirnya saya ulang wudhu. Karena tadi saya sholat pakai tayamum, saya rasa kurang puas. Akhirnya saya ulang berwudhu dan saya sholat. Kawan saya tidak mengulang sholatnya, karena dia sudah sholat pakai tayamum. Lalu apa kata Nabi? Laqad asabta sunnah. Yang sudah sholat pakai tayamum, tidak mengulang pakai wudhu, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau yang sholat 2 kali, sekali pakai tayamum, sekali pakai wudhu,
laka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Balasan solat pakai wudu dan balasan solat pakai tayamum. Ini juga namanya takriri. Artinya perbuatan itu dia lakukan sebelum ada penjelasan dari Nabi, dan Nabi menyetujui perbuatannya. Persetujuan Nabi terhadap perbuatannya itu namanya takriri. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Mana tahu nanti ada orang nanya, ya apa hadis itu ya? Hadis itu pokoknya hadis, jangan tanya-tanya. Nah, tadi subuh udah dijelaskan Ustaz Somad, hadis itu ada 5 dia. Apa yang 5 itu? Itulah saya pun nggak pernah ingat ini. Tapi alhamdulillah ada yang membantu kita sekarang. Apa namanya? Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Tidak hanya itu, channel-channel anak-anak muda kita, coba tengok berapa kamera ini, banyak sekali. Itulah enaknya belajar zaman sekarang. Zaman dulu mesti diulang, mesti ditulis. Dulu kalau pengajian tulis, sekarang mana lagi orang nulis? Udah hafal semua. Oh, rupanya dia tak boleh kepala bergerak, asal bergerak berbunyi dia. Saudara saya gini aja dia. Contoh lain, bagaimana itu takriri persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyetujui. Kata Nabi, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah. Nanti kalian kalau sholat asar di Bani Quraizah. Ini sahabat mau pergi dari kota Madinah. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat pun pergi. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Pecah 2 sahabat. Sebelah sahabat mengatakan sebagian sahabat, kita sholat di jalan. Gimana nih sahabat? Kita sholat di jalan. Bukan di tengah jalan itu, di pinggir lah, di tengah. Maksudnya dalam perjalanan itu. Karena waktu sudah masuk. Hadis Nabi berkata, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat di awal waktu. Tapi sebagian sahabat berkata, kita mesti salat di Bani Quraizah. Karena Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salat kecuali di Bani Quraizah. Akhirnya selesai acara di Bani Quraizah, sahabat pulang cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau berpesan kan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Iya, tadi kami dalam perjalanan masuk waktu asar dan sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraizah. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan mengikuti perbuatan, mengikuti ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sholat di awal waktu. Ucapan Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Perbuatan yang afdal salat di awal waktu. Yang salat di Bani Quraizah, Nabi sendiri menyuruh jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Kenapa Nabi berkata jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah? Tujuan Nabi, cepat-cepat kalian naik onta, naik kuda dari Madinah, supaya nanti ketika masuk waktu asar salatnya di Bani Quraizah. Jadi ada memahami hadis itu tekstual, ada memahami hadis itu kontekstual. Dan Nabi membenarkan kedua-duanya karena masih dalam golongan memahami, mengikuti sunnah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi tidak gara-gara ini, oh kalau gitu kita berlapang dada menerima perbedaan. Nabi membenarkan yang sholat di jalan pun benar, yang sholat di Bani Quraizah pun benar, nggak ada yang salah. Pak Ustadz, itu ada kawan kami nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting baik. Nggak bisa begitu. Tidak cukup hanya baik dalam Islam. Orang baik pun masuk neraka jahanam kalau tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah.